Baginda Raja Harun al-Rasyid baru saja membaca sebuah kitab yang menceritakan tentang kehebatan Nabi Sulaiman. Bagaimana Nabi Sulaiman bisa memerintahkan para jin untuk memindahkan singgasana Ratu Balkis dalam sekejap ke dekat istananya. Baginda tiba-tiba merasa tertarik, ia ingin merasakan hal serupa. Terlintas di pikirannya untuk memindahkan istananya ke atas gunung agar lebih leluasa melihat pemandangan di sekitar. Tentu saja hal seperti itu tidak mungkin dilakukan oleh orang biasa, tapi Baginda teringat, di negerinya ada Abu Nawas, orang yang terkenal cerdik dan selalu bisa mencari jalan keluar dari masalah sulit. Abu Nawas pun dipanggil untuk menghadap. Setelah tiba, Baginda menyampaikan keinginannya. Sanggupkah engkau memindahkan istanaku ke atas gunung agar aku lebih leluasa melihat negeriku? Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia tampak berpikir keras. Dahinya berkerut. Ia tahu tidak mungkin menolak perintah Baginda, karena jika menolak bisa-bisa dihukum. Akhirnya meskipun berat, Abu Nawas menyanggupi permintaan itu. Tapi Baginda menambahkan satu syarat. Pekerjaan ini harus selesai hanya dalam waktu sebulan. Abu Nawas pulang dengan perasaan berat. Hari-harinya dilalui dengan gelisah. Malam-malam ia lalui dalam kesendirian, hanya ditemani bulan dan bintang. Rasanya tidak pernah ada hari yang lebih berat dalam hidupnya selain hari-hari itu. Namun ketika hari ke-9, perasaannya mulai berubah. Ia tidak lagi merasa gelisah. Keesokan harinya, Abu Nawas menghadap ke istana. Ia ingin menyampaikan beberapa usul kepada Baginda. Ampun tuanku, hamba datang ke sini untuk mengajukan beberapa usul agar pekerjaan hamba lebih lancar nanti. Usul apa itu, wahai Abu Nawas? Hamba ingin memindahkan istana Paduka yang mulia tepat pada hari raya Idul Kurban, yang kebetulan hanya kurang 20 hari lagi. Baiklah kalau begitu, usulmu aku terima. Satu lagi, wahai Baginda. Apalagi, wahai Abu Nawas? Hamba mohon Paduka menyembelih 10 ekor sapi yang gemuk, lalu dagingnya dibagikan langsung kepada fakir miskin. Baiklah, usulmu aku terima. Abu Nawas pun pulang dengan hati senang. Kini ia merasa tenang. Ia yakin ketika waktunya tiba, Abu Nawas pasti bisa memindahkan istana Baginda. Bahkan jika diminta memindahkannya ke dasar laut pun, Abu Nawas pun akan mencari cara. Kabar tentang rencana pemindahan istana pun menyebar ke seluruh penjuru negeri. Rakyat menanti-nanti. Ada yang percaya, ada pula yang ragu. Tapi sebagian besar yakin, karena selama ini Abu Nawas selalu berhasil menyelesaikan tugas-tugas sulit yang diberikan kepadanya. Hari yang ditunggu pun tiba. Rakyat berkumpul di lapangan untuk sholat Idul Kurban. Setelah sholat selesai, 10 ekor sapi disembelih. Dagingnya langsung dimasak dan dibagikan kepada fakir miskin. Kini giliran Abu Nawas. Ia harus menepati janjinya. Abu Nawas berjalan menuju istana diiringi oleh rakyat yang ingin melihat langsung proses pemindahan istana. Setibanya di depan istana, Abu Nawas bertanya kepada Baginda. Ampun tuanku yang mulia, apakah istana sudah tidak ada orangnya lagi? Benar, sudah tidak ada lagi. Abu Nawas lalu berjalan beberapa langkah mendekati istana. Ia berdiri memandang bangunan besar itu. Abu Nawas berdiri mematung, seolah-olah sedang menunggu sesuatu. Baginda mulai tidak sabar lalu bertanya. Wahai Abu Nawas, mengapa engkau belum juga mengangkat istanaku? Hamba sudah siap sejak tadi, wahai Baginda. Kalau begitu, apa yang engkau tunggu? Abu Nawas dengan tenang menjawab. Hamba sedang menunggu istana Paduka yang mulia diangkat dulu oleh seluruh rakyat yang hadir, lalu diletakkan di atas pundak hamba. Setelah itu hamba akan memindahkannya ke atas gunung sesuai perintah Paduka. Mendengar perkataan Abu Nawas itu membuat Baginda Raja terdiam dan tidak bisa berbuat apa-apa.